hiduplah di dalamnya. Dalam apa? Ya tadi itu. Saya nggak ada waktu untuk mengurangi lagi. Kenapa semua orang walaupun nggak pernah sekolah, nggak ada memang sekolahnya, juga nggak pernah belajar khusus, tapi kok pintar pacaran? Loh, kok tertawa? Jawab, saya nggak suruh saudara tertawa. Nggak ada fakultas pacaran kok di dunia ini. Tapi kok bisa pintar orang-orang itu? Jawabannya apa? Karena mau pacaran. Betul? Setelah mau dan bisa pacaran. Semalu pemalu apapun seorang manusia, begitu jatuh cinta dia jadi pintar. Heran. Katakan amin. Ini fakta. Maka itu saya sering berkata juga pada banyak orang, tidak ada orang secerdas dan sekreatif orang pacaran. Contohnya, begitu dekat ulang tahun pacarnya, nggak punya duit, pasti dia kreatif. Asal bukan maling aja kreatifnya. Pasti dia kreatif. Gak punya uang ini, tapi ingin memberi yang terbaik buat pacarnya. Dia punya ide yang macam-macam. Nah, masa untuk kreatif berpacaran dulu? Kan kasihan orang itu. Gak perlu. Kita belajar melatih diri kita dalam banyak hal, dalam segala hal. Untuk apa saja, pasti bisa. Jadi saya ulangi lagi pada bagian ini. Ternyata di dunia gak ada orang yang tidak bisa. Orang yang tidak bisa itu karena dia tidak mau. Tapi kalau kita menggunakan ayat ini, hiduplah di dalamnya, pasti kita akan berhasil dalam hidup ini. Saya ulangi lagi, ayat yang ke-15. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu progresifnya. Nah, dalam bahasa manajemen ada kata progresif, kemajuan. Harus ada peningkatan. Nggak bisa begitu terus. Supaya kemajuanmu, progresifmu nyata kepada semua orang. Ini bukan cuma dipakai sebagai firman, tapi dalam hidup ini bisa dipakai juga untuk apa saja. Maka itu anak-anak Tuhan, kita jangan sampai kalah dengan dunia ini, karena mereka rajin melatih diri mereka dalam segala hal untuk mereka bisa. Ayat 12 di pasal yang sama, niat yang terkenal untuk orang-orang muda. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, meremehkan kata itu, karena engkau bagaimana? Masih muda. Jangan orang meremehkan kamu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam 5 hal saja. Jadi mendisiplin diri kita menjadi contoh dalam 5 hal saja. Perhatikan. 1, dalam hal apa? Perkataanmu. Ayo kita perhatikan dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam. Perhatikan kata-kata apa yang kita keluarkan sepanjang hari itu. Kedua, dalam hal apa? Tingkah laku, action kita. Yang ketiga, dalam hal apa? Kasih, praktekkan kasih. Yang keempat, dalam hal kesetiaan. Yang kelima, dalam hal kesucian. Kita kerjakan ini sungguh-sungguh dalam hidup ini, saudara. Kita melatih. Hidup ini luar biasa. Ayat terakhir. Kejadian pasal 37. Ada satu kata sakti buat saya di dalam pasal ini. Kita harus mendisiplin diri kita mulai hari ini dengan serius. Jadi lagi sekali, disiplin bukan soal hukumannya, disiplin bukan soal kekerasan, tidak. Tapi disiplin itu berkata ya kalau papa kita minta kita melakukannya. Dan 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan siapa? Yakub. Nah, ini yang menarik sekali untuk dipelajari. Siapa masih ingat? Yakub anak pertama siapa namanya? Ayo. Ruben, masa sekolah minggu. Setelah itu yang kedua, Simeon. Yang ketiga, Lewi. Yang keempat, Yehuda, dan seterusnya. Yusuf ini anak yang ke-11. Tapi mengapa dia disebutkan sebagai anak pertama? Inilah riwayat keturunan Yakub. Seharusnya Ruben disebut duluan. Kenapa langsung papa di surga lompat ke anak yang ke-11? Ternyata di antara 12 anak Yakub, yang ini ketaatannya dan disiplinnya luar biasa. Maka kesimpulannya, saudara, semua orang yang bisa berhasil di dunia ini karena mendisiplin dirinya
Luar biasa. Hebat sekali. Yusuf yang diambil contoh. Tatkala berumur berapa tahun? 17 tahun. Kalau seumur kita sekarang ini 17 pasti pinter pacaran anak. Betul enggak? Umur 17 tahun jadi masih muda. Ayo kita baca kalimat berikut sama-sama. 1, 2, 3. Biasa shopping. Oh bukan, biasa apa? Menggembalakan kambing domba. Bersama-sama saudaranya, saya nggak usah bacakan. Nah, saudara garis bawahi kata biasa. Kata biasa ini menunjukkan kata dia terlatih, katakan amin. Kata biasa menunjukkan dia mendisiplin dirinya untuk mengembalakan kambing domba. Nah, seharusnya bukan anak nomor 11. Mengembalakan kambing domba harus anak pertama. Karena risikonya sangat besar, perampok dan binatang buas. Tapi kenapa anak ke-11 biasa? Dan ternyata kata biasa dalam ayat ini, saudara akan membaca sampai selesainya kitab Kejadian pasal 50 ditulis oleh Musa. Sangat kelihatan Yusuf selalu ada kata biasa, biasa, biasa. Termasuk dia biasa menderita. Katakan amin. Betul nggak buat Yusuf menderita biasa nggak? Biasa. Maka itu ketika dia jadi budak, masuk sumur dulu. Dia bisa biasa dalam sumur itu. Kedua, dia jadi budak. Penderitaannya biasa. Enak sedikit, Potifar sayang dia. Tapi Tante Po cari gara-gara. Dia menderita masuk penjara. Tanpa diadili. Saudara. Biasa lagi. Tuhan urapi dan pakai dia. Semua dia terima sebagai pendisiplinan diri yang luar biasa. Penjara, hukumannya tidak dijelaskan berapa tahun, hukuman seumur hidup. Nanti pulang baca Kejadian 41 ayat 14, catat ya. Hukuman Yusuf itu di ruang bawah tanah, namanya tutupan. Kejadian 41 14. Lalu Mazmur 105 ayat 17 18 ditulis sudah di penjara di tutupan di bawah tanah. Jadi penjara Mesir yang disebut tutupan itu penjaranya berdiri, sudah. Tidak ada cahaya matahari. Kalau sudah baca bahasa Inggris, sudah kata dungeon. Ya, itu bawah tanah. Jadi Yusuf selama di penjara nggak bisa duduk, apalagi tidur. Saudara bisa bayangkan, pasti kakinya bengkak. Tapi di Mazmur 105 ayat 17 sampai 18 ditulis. Sudah ditutupan di penjara bawah tanah, lehernya dipasung, kakinya pun dipasung. Mau lari kemana? Jadi bawah tanah masih diikat leher dan kaki. Tapi anak muda ini mendisiplin dirinya begitu rupa. Ya biasa. Klimaks daripada pendisiplinan itu, Tuhan menganugerahi dia suatu kedudukan yang luar biasa. Katakan amin. Karena anak muda, maka semua saudara, kalau mulai hari ini kita biasa mendisiplin diri kita. Tidak takut kesakitan, nggak takut penderitaan. Begitu orang malas yang nggak pernah punya tujuan hidup, celaka betul orang ini. Ayo hari ini kita pakai. Jadi disiplin bukan untuk diri kita saja, tapi kita akan punya dampak buat orang-orang lain dalam kehidupan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendisiplin diri sendiri. Kalau saudara masih sulit mendisiplin dirimu sendiri, serahkan dirimu pada seorang pemimpin yang bisa mendisiplin kamu. Katakan amin. Serahkan dirimu. Karena kalau saudara bisa menyerahkan diri saudara pada seorang pemimpin yang bisa mendisiplin saudara, berbahagialah hidup. Dan kata terakhir saya katakan, tidak ada pendisiplinan itu yang enak. Ulangi. 1, 2, 3. Tidak ada pendisiplinan itu yang enak. Semua pendisiplinan itu pasti tidak enak karena melawan keenakan-keenakan dalam diri kita. Kalau kita lakukan, hasilnya akan